Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8. Sekarang waktunya bahasa Inggris. Untuk kelas 8A dan 8C. Anak-anak, kali ini pertemuan pertama setelah ulangan semester, ya, setelah liburan semester kemarin. Ini baru mulai semester genap, dan pelajaran pertama, bab yang dibahas di dalam awal semester genap ini yaitu tentang naratif teks. Naratif teks sering kita menyebut dalam bahasa Indonesia, ya, populer, itu narasi. Dalam bahasa Indonesia ada juga cerita narasi. Apa cerita narasi? Dalam sebuah cerita kita mengenal banyak jenis cerita, ya. Ada cerita narasi, cerita yang ditulis berdasarkan kejadian nyata atau pengalaman yang pernah dialami sesungguhnya, dan itu memang terjadi di kehidupan kita. Cerita-cerita yang pernah kita alami itu yang disebut narasi, naratif teks bacaan. Cerita itu sebuah cerita imajinatif, imajinasi, ya. Cerita yang pernah kita alami, kita angan-angan untuk diceritakan kepada banyak orang. Merupakan cerita masyarakat. Usually, biasanya the narrative text contain good stories of fiction. Narrative text, bacaan narasi, biasanya berisi good stories, berisi good stories. Good stories itu cerita-cerita yang bagus, cerita-cerita bagus, walaupun itu fiksi. Fiksi itu khayal, tidak pernah terjadi nyata di dalam kehidupan. Khayalan. Non-fiction. Non-fiction itu bukan khayalan. Non-fiction stories, animal stories, cerita binatang, ya, misalnya kancil nyolong timun, itu cerita binatang. Kemudian folktale, cerita rakyat seperti maling kundang, nah itu cerita rakyat. Kemudian fairy tales, ya, fairy tale, mitos. Mitos itu juga termasuk bacaan-bacaan yang berisi, mitos itu berisi semacam kebiasaan adat yang berlaku, yang diciptakan oleh masyarakat. Misalnya mitos itu, ya, duduk di bantang garai udunen, ngidu di sumur garai sumbing, perawan makan di di pintu, tuh,
menggarai jauh jodohnya, itu mitos-mitos. Legend itu ya cerita rakyat, dongeng ya, dongeng. In a simple word, bahasa sederhananya tentang cerita, include in narrative text, termasuk adalah di dalam bacaan-bacaan narasi tadi. Jadi secara sepintas sudah dapat dipahami ya anak-anak, apa itu naratif teks. Jadi saya ulangi, naratif teks, narasi, cerita-cerita yang imajinatif, imajinasi, khayalan, lamunan, angan-angan, to entertain people, untuk biasanya umumnya cerita-cerita itu ada yang fiksi, ada yang non-fiksi, ada yang cerita binatang, cerita rakyat, legend, mitos, ya pokoknya itu semua lah yang kita bahas sekarang ini. Lalu di dalam sebuah cerita itu kita pelajari bagaimana kita menyusun sebuah cerita. Itu ada urutan-urutannya, tidak melompat-melompat bolak-balik, ada struktur urutannya cerita. Nah, pertama urutannya awal cerita itu, alin paragraf pertama katakanlah, itu berisi tentang pengenalan garis besar, sifat-sifatnya pelaku-pelaku cerita. Kalau drama atau sinetron itu menceritakan gambaran ke garis besarnya, watak-watak atau karakternya pemain, pengenalan pemain. Ya, si A berperan sebagai apa itu itu di paragraf pertama pembukaan itu pengenalan. Kemudian paragraf berikutnya disusul mulai ada action, ada semacam pertentangan, ada yang pro kontra. Makanya di dalam cerita itu yang pemerannya itu ada pemeran yang baik, ada pemeran yang berwatak jahat, antagonis, protagonis. Dalam cerita itu pasti ada itu. Nah, di situ antara protagonis dan antagonis selalu cekcok, selalu tidak pernah cocok, bertengkar terus. Nah, itu problem dalam cerita yang dibangun, itu harus ada begitu supaya cerita itu menarik pembaca. Setelah itu paragraf berikutnya berupa bagaimana problem pertengkaran cekcok itu berakhir, harus ada jalan tengah, ada yang memisah. Nah, itu namanya resolution, pemecahan pertengkaran itu, bagaimana solusinya agar supaya damai, tidak. Nah, kemudian tahap atau bagian paragraf terakhir itu berupa koda akhir cerita, ending cerita. Itu ada akhir cerita, itu struktur. Biasanya akhir cerita itu berisi kesimpulan dari mulai awal, kedua, ketiga, keempat,
itu terdiri